ini termasuk aliran orang yang doa saya banyak bahasa Jawa. Karena apa? Karena ya memang ya ada di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi doa-doa saya itu yang banyak, 95% banyak doa bahasa Jawa. Karena Tuhan itu, Allah ini bukan Tuhannya orang Arab saja, tapi Tuhannya orang Jawa juga, kan gitu kan ya. Minta apa saja kepada Allah dengan bahasa apa saja, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kalau minta sama Allah, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Kalau ingin, waktu saya masih muda dulu, saya ingin doa saya apa? Kepindah jodoh, karena kalau tak bahasa kayaknya lama. Ya Allah, berilah saya jodoh yang manfaat dunia akhirat. Itu kan. Jadi nanti ditonton oleh Allah sendiri. Ini yang mungkin kalau kaitannya dengan doa-doa di Al-Quran banyak sekali. Ya utamanya ya doa yang satu jagat itu kan orang mengenalnya dengan doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jadikanlah kami hidup di dunia ini hidup yang hasanah, yang baik, di akhirat juga baik, dan hindarkan kami dari api neraka. Dan di surga itu hanya ada neraka dan surga. Kalau kita minta dihindarkan dari neraka, berarti kita minta masuk surga, kan gitu. Artinya seperti itu saja. Itu Mbak Alina. Ya. Jadi terima kasih. Mungkin dari Ustaz Ihsan Sari ada doa-doa yang berasal dari ayat Al-Quran, Ustaz? Yang jelas, dulu pernah saya itu ketika selesai acara musyawarah perjanjian yang terjadi, saya sempat sowan sama Kiai Sepuh kebetulan di jam sambut. Waktu itu saya ditanya, kamu tujuan pertamamu ke sini apa? Pertama silaturahmi, Kiai. Kedua, ingin hidup yang hasanah. Hasanah seperti apa? Gitu ya. Terus saya disuruh membaca Fatihah waktu itu. Membaca Fatihah, Suratul Mustaqim, Suratul Ladina An'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus dibilang, Fatihahmu ngawos. Saya nggak ngerti kenapa kok ngawos. Dia istilahnya diajari lagi. Setelah itu baca seperti ini. Nanti ketika iya karena kedua iya karena kita minta. Kita minta. Setelah itu diteruskan. Jadi sampai sekarang ketika saya punya hajat apa, memang disuruh membaca Al-Fatihah itu tidak banyak sebetulnya, cuma 40 kali. Tapi ketika iya karena tujuh itu diam sebentar suruh berdoa seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya lakukan ya, karena memang ketika dikatakan Fatihahnya ngowos itu sudah berarti salah semua gitu kan. Istilahnya harusnya kan nggak ngowos. Maka ketika setiap umroh itu saya selalu mengikuti pengajian di pilar-pilar itu kebetulan hampir semuanya itu diajari Fatihah lagi dan Fatihah lagi. Hari ini Fatihah lagi, nanti disuruh baca sampai dikatakan khoy, berarti musafi gitu. Kalau suruh ngulang berarti belum bagus, jadi istilahnya masih mau seperti itu. Masya Allah, ini juga pembelajaran untuk pemirsa di rumah dan juga hadirin sekalian. Kalau membaca Al-Fatihah itu juga diamati di antaranya dengan sendiri, juga di pelan-pelan perlahan nanti jadi sendiri. Jadi istilahnya bukan pelan-pelan tapi yang jelas tajwidnya. Karena dulu saya pernah ketika masih di Malang itu yang jelas saya itu belajar Fatihah ke almarhum Kiai Basuki Alwi itu kurang lebih 6 bulan, nggak selesai. Jadi makanya sampai sekarang ketika mau disuruh ngimami sholat, saya cuma wah Fatihahku nggak pas. Ya mungkin yang lebih fasih dan seperti itu. Jadi selama 6 bulan itu kebetulan di kampung saya itu hanya beberapa orang yang lulus.
sampai sekarang masih belajar Fatihah. Tapi kalau Ustaz Jufi Haji tadi sudah bisa melafalkan, bisa mengamalkan. Kalau saya masih di belajar Fatihahnya saja seperti itu. Jadi maturnuwun sangat Ustaz. Ini mungkin pertanyaan masyarakat di luar sana dan saya wakili di sini. Ustaz, membaca Al-Quran kalau di syair Tombo Ati kan angen-angen lan maknane. Jadi maksud dari angen-angen sama maknane itu apa sih Ustaz? Monggo. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, kaitannya dengan Fatihah, bukan pelan-pelannya bacanya, tetapi itu diangen-angen maknanya. Kita baca Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, kan itu saja. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, itu diangen-angen maknanya. Iya karena aku kenapa terus disuruh berdoa pada saat sudah ayat itu. Iya karena butuh wa iya karena setara. Itu sebetulnya struktur aslinya ayat itu adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi itu karena ada kekhususan hanya kepadamu ya Allah, akhirnya dibentuklah ayat itu bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong disuruh doa. Itu namanya angen-angen sama nari. Jadi kalau bisa jangan-angen sama nari. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, baca aja dulu kan gitu. Kalau bisa jangan-angen sama nari, itu lebih namanya kalau orang di anak itu sudah mulai tadabbur, mulai mendalami tentang isi Al-Quran itu, kalau sudah bisa mengangen-angen sama maknanya itu balik lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa dan hadirin di rumah. Mungkin dari penjelasan beliau, kedua narasumber pada sore hari ini tentu saja membuat kita bertambah keilmuannya, bertambah juga kemanfaatannya, memahami terkait kemuliaan Al-Quran tentunya.